Setelah makan malam, Layla dan Kyle berjalan menyusuri jalan, masing-masing membawa es krim di tangan. Hari sudah gelap dan Layla mendesak Kyle untuk kembali ke rumah tempat dia tinggal agar dia dapat mempersiapkan diri untuk ujian hari berikutnya, tetapi Kyle malah bersikap keras kepala. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berjalan-jalan sedikit lagi. Layla bertanya kepada Kyle alasan mengapa Kyle ingin menikah dengannya. Layla sempat mengira alasannya karena kasihan. Namun Kyle dengan tegas menghadap Layla. Dia tidak menyangka kalau Layla menganggapnya sebagai pria gila yang akan menikahi seseorang karena kasihan. Takut dengan nada bicara Kyle yang kasar, Layla tidak menjawab. Kyle menjelaskan kalau meskipun dunia ini besar dan ada banyak orang gila di luar sana, beberapa di antaranya mungkin akan melakukan hal seperti itu. Tapi Kyle sendiri bukan salah satu dari mereka. Kyle menghela nafas panjang untuk menenangkan amarahnya. Kyle mengatakan alasan kenapa dia ingin menikah dengan Layla adalah karena dia mencintai Layla. Mencintai Layla Llewellyn. Itulah alasannya. Melihat wajah Layla yang gugup, Kyle menghela nafas lagi dan tertawa kecil. Lagi pula kenapa Kyle harus kasihan pada Layla? Kyle sudah mencoba melamar Layla ratusan kali dan Layla selalu menolaknya. Jika ada yang harus dikasihani, maka Layla seharusnya mengasihani Kyle. Kyle dengan lembut mengacak-acak rambutnya lalu mulai berjalan di depan Layla, tidak ingin Layla melihat ekspresi konyol wajah Kyle. Seolah Layla memahami hal ini, dia tetap berada di belakang Kyle saat mereka berjalan. Mereka terus berjalan. Diam beberapa saat, akhirnya sampai di hotel. Kyle berpamitan pada Layla sambil tersenyum. Namun dia berhenti dan menatap wajah Layla lalu mengajak Layla menikah. "Ayo kita menikah Layla," ucap Kyle. Meskipun dia tahu Layla akan menolaknya, melamar Layla sudah menjadi ritual sehari-hari dan rasanya aneh jika mengabaikannya. Namun kali ini, daripada mengucapkan "Selamat malam Kyle" dan menuju ke dalam, Layla hanya berdiri di sana tanpa mengatakan apa-apa. Kyle menyipitkan matanya ke arah wanita itu dengan bingung. Kyle sepenuhnya mengharapkan wanita itu mengucapkan kalimat yang ramah namun terus terang, yaitu kalimat, "Aku tidak akan menikah." Sebaliknya, Layla mengatakan sesuatu yang hampir tidak bisa dipercaya olehnya. Kyle menjatuhkan es krimnya karena kaget. Es krim yang meleleh memercik ke sepatunya, tapi dia tidak peduli. Kyle tidak percaya kalau Layla mengatakan oke atas ajakan untuk menikah dengannya. Kyle tergagap tidak percaya dan kaget. Dengan mata tertunduk, Layla menganggukkan kepalanya. Kyle bertanya lagi untuk memastikan lagi apakah dia tidak salah dengar. Kyle bertanya lagi dengan suara gemetar. Layla menatapnya dengan ekspresi malu-malu dan sekali lagi menganggukkan kepalanya. Layla sepertinya akan mengatakan sesuatu yang lain, tetapi sebelum dia bisa, Kyle menjerit gembira sambil memeluk tubuh Layla. Beberapa pejalan kaki yang terkejut berhenti dan menatap, tapi Kyle tidak peduli. Dia mengangkat Layla ke udara dan memutarnya berputar-putar, tidak memperdulikan tangisan kagetnya. Itu adalah malam musim semi yang manis. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Kyle bermimpi bahwa dia dan Layla menikah dan menjalani kehidupan biasa dan bahagia sebagai pasangan suami istri. Suatu kali, sambil tersenyum malu-malu, Layla berkata padanya, "Suatu hari nanti saat aku punya rumah sendiri, aku ingin punya petak bunga kecil. Aku akan menanam mawar di petak itu. Saat bunga itu mekar, aku akan sangat bahagia." Dalam mimpinya, Layla berdiri di samping hamparan bunga, tampak lebih cantik dari bunga mawar yang mekar di dalamnya. Anak-anak mereka berlarian dengan gembira di sekitar. Tawa anak-anak terdengar di bawah sinar matahari. "Ayah ah," teriak salah satu anak sambil berlari ke arah Kyle. Gadis kecil itu berambut pirang, sama seperti Layla.
Di sebelahnya ada seorang anak laki-laki yang lebih muda, masih balita, yang melompat berdiri dan menyapa Kyle. Kyle memeluk gadis itu dan mengangkatnya ke dalam pelukannya. Berjalan menuju Layla, dia merasakan angin sepoi-sepoi bertiup. Itu membawa aroma manis mawar. Layla tersenyum padanya. Senyumannya bahkan lebih indah dari seluruh mimpi indah yang pernah dia alami saat itu. Akhirnya, Kyle terbangun, masih merasakan sensasi mimpi yang masih melekat dalam kesadarannya. Mungkin karena kegembiraan yang dibawa oleh mimpi itu, dia mendapat nilai ujian yang lebih baik dari yang diharapkannya. Apakah mimpiku akan menjadi kenyataan? Mungkinkah ada berkah yang begitu indah di dunia ini? Hari itu, Kyle sangat bahagia saat dia keluar dari ruang ujian. Dia merasa seperti bisa terbang. Saat dia melihat Layla yang menunggunya di bangku terdekat, dia benar-benar merasa seperti mulai melayang di udara. Kyle berteriak memanggil Layla. Berbalik untuk memandangnya, Layla menutup buku kecil yang telah dia baca dan memasukkannya ke dalam tas yang diselempangkan di bahunya, lalu dengan riang mulai berjalan ke arah Kyle. Mereka berdua berbincang-bincang mengenai ujian Kyle. Apakah dia mengerjakan ujiannya dengan baik dan mendapatkan peringkat tinggi? Suara tawa juga menyertai keduanya. Kyle kemudian diam-diam mengulurkan tangan untuk meraih tangan Layla. Layla tersentak, tetapi tidak menarik tangannya. Sinar matahari musim semi di sore hari menyinari tangan Kyle dan wajahnya sambil tersenyum pada Layla. Layla bertanya dengan apakah Kyle benar-benar dengan baik. Kyle tertawa mendengar pertanyaannya dan menjawab agar Layla tidak perlu khawatir akan mengalami nasib sial seandainya Kyle gagal dalam ujian dan tidak bisa kuliah bersama. Namun ternyata Kyle salah mengira pertanyaan Layla. Ternyata bukan itu yang Layla maksud. Wajah Layla mulai memerah. Saat Kyle melihat pipi Layla yang memerah, pipinya mulai mengingatkan Kyle pada buah persik yang matang, dan tak lama kemudian lehernya terasa panas. Kyle menyesali kenyataan bahwa mereka masih berada di kampus yang sibuk di sekitar ruang ujian. Jika mereka berada di jalan yang kosong, Kyle mungkin akan merasa cukup berani untuk mencium Layla. Kyle memikirkan sekop paman Bill yang besar dan kotor, serta senyuman tak menyenangkan di wajah Bill untuk menghilangkan bayangan berciuman dengan Layla. Keduanya berjalan-jalan di sekitar kampus, berpegangan tangan sepanjang perjalanan dari gedung Fakultas Kedokteran tempat Kyle akan belajar ke gedung biologi tempat Layla akan berkuliah. Sambil berjalan, mereka memperhatikan jarak antar bangunan dan tertawa sambil mengobrol. Saat mereka tiba di depan gedung biologi, Layla berkata kalau dia khawatir tidak akan lulus ujian masuk karena universitas ini hanya menerima sejumlah kecil siswa perempuan setiap tahunnya. Baru beberapa tahun berlalu sejak universitas-universitas di Kerajaan Berry mulai memperbolehkan siswa perempuan untuk mendaftar, dan mereka masih hanya menerima sebagian kecil pendaftar perempuan. Jadi lebih sulit bagi siswi perempuan untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi dibandingkan siswa laki-laki. Namun Kyle tetap menyemangati Layla. Mereka sudah saling mengenal selama kurang lebih 8 tahun. Layla kembali teringat saat dia menaiki kereta pos menuju Arvis. Entah bagaimana, 8 tahun telah berlalu sejak itu. Tiba-tiba Layla terkejut melihat pemuda yang sudah dewasa seperti Kyle. Kyle bertanya-tanya mengapa Layla menatapnya begitu saksama. "Kamu sudah tumbuh besar," kata Layla dengan sungguh-sungguh. Setiap kali Layla membuat komentar acak semacam ini, itu hanya membuat Kyle semakin mencintainya. Itu memberinya perasaan hangat dan tidak jelas di dalam hatinya. Meski begitu, dia tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Kyle berkata sambil tertawa kalau dirinya sudah cukup tinggi untuk menjadi suami Layla dan bertanya apakah Layla menyukai penampilannya yang sekarang. Karena bingung, Layla mulai berjalan ke depan dengan langkah kaku. Melihat Layla bertingkah malu-malu seperti itu membuat Kyle tersenyum lebih hangat. Dalam perjalanan pulang,
Kyle bercerita tentang mimpi indahnya yang akan segera menjadi kenyataan, rumah mereka, kehidupan yang akan mereka jalani. Berbagi bersama di sana, anak-anak mereka yang cantik, dan babak baru dalam sejarah keluarga Edman yang akan mereka dan anak-anak mereka tulis. Kyle memperhatikan dengan gembira bahwa Layla mendengarkan apa yang tampaknya merupakan antisipasi sementara. Kyle ingin mengubah antisipasi itu menjadi kenyataannya. Kyle bahkan bertanya-tanya apakah tindakan itu adalah alasan dia ditempatkan di bumi ini. Kyle bertanya pada Layla berapa jumlah anak yang Layla inginkan. Karena secara pribadi Kyle ingin mempunyai seorang putri dan seorang putra. Namun Layla berkata kalau 5 anak sepertinya cukup. Kyle terkejut dengan apa yang disebutkan Layla, yang sepertinya sangat bertentangan dengan cara dia biasanya mendiskusikan kehidupan masa depan mereka bersama. Sambil tersenyum cerah, Layla melanjutkan, kalau mereka punya banyak anak seperti itu, maka tak satu pun dari anak mereka akan kesepian. Dan anak mereka bisa saling mengandalkan bantuan saat mereka membutuhkannya. Layla suka membayangkan rumah mereka dipenuhi dengan banyak wajah yang mirip satu sama lain. Meskipun wajah Layla terlihat gembira, dia merasakan sakit di dadanya. Senyum cerahnya hanya membuatnya menyadari betapa kesepiannya kehidupan yang dia jalani. Lalu Layla terbelalak saat mendengar bahwa Kyle setuju untuk memiliki 5 anak, dan Kyle akan melakukan yang terbaik demi 5 anak itu. Saling menatap, keduanya mulai memerah pada saat yang hampir bersamaan. Menyadari hal itu, Kyle mundur selangkah sambil merona dan menjelaskan kalau Kyle tidak berpikir yang aneh-aneh. Keduanya merasa terlalu malu untuk melakukan kontak mata. Mereka berhenti berpegangan tangan dan mulai berjalan dengan jarak agak jauh di antara mereka. Tak lama kemudian, sambil mencuri pandang ke arah Layla, Kyle tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika Layla terlalu malu untuk pembicaraan seperti ini, bagaimana Layla bisa mengharapkan dirinya dan Kyle untuk menghasilkan 5 bayi? Sambil terkesiap, Layla berbalik dan memelototi Kyle. Kyle menambahkan, meskipun dia tahu Layla unggul dalam semua mata pelajaran selain geometri, tidak mungkin kan kalau Layla membayangkan bahwa seekor bangau akan datang dengan 5 bayi di paruhnya sebagai anak Kyle dan Layla. Setelah Kyle semakin menggoda Layla, wanita itu mulai berjalan lebih cepat dan tetap saja mengerutkan kening. Tawa gembira Kyle semakin keras dan berteriak menyebut Layla dengan Nyonya Edman sambil bercanda. Suara Kyle bergema di seluruh kampus. Layla mulai berlari. Kuncir kudanya memantul dan berayun di belakangnya. Kyle menikmati pemandangan itu saat dia memperhatikan Layla dari belakang. Kyle merasa seperti kembali ke mimpi indah itu dan tidak ingin bangun.